Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Malthus, Marx, dan Bosserop tentang kependudukan dan pangan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah teori Malthus. Pertanian adalah hal yang sangat penting untuk memasok kebutuhan pangan. Karena tanpa adanya pangan, manusia akan mati kelaparan. Lalu apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang akan terjadi dengan pangan di masa depan? Pada abad ke-18, seorang ahli ekonomi asal Inggris, Thomas Robert Malthus, mengemukakan teori yang sangat menggemparkan dunia. Teori yang dikenal sebagai teori Malthus yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih cepat daripada pangan itu sendiri. Thomas Robert Malthus membukukan teorinya yang populer dengan nama The Principle of Population, diterbitkan pertama kali pada tahun 1798. Dalam buku tersebut, Malthus mengemukakan dua pokok pendapatnya tentang pangan. Yang pertama, sumber daya pangan merupakan suatu keharusan bagi manusia untuk dapat melangsungkan kehidupan. Yang kedua, hubungan antara laki-laki dan perempuan akan selalu ada sebagai salah satu upaya untuk melanjutkan keturunan. Malthus juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat daripada bahan makanan. Akibatnya, pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Dalil yang dikemukakan Malthus yaitu bahwa jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris, deret ukur, seperti 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Sedangkan kebutuhan hidup real dapat meningkat secara aritmatik, deret hitung, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Jika kondisi ini dibiarkan, maka manusia akan mengalami kekurangan pangan dan kemiskinan. Untuk keluar dari permasalahan ini, menurut Malthus, harus ada pengekangan perkembangan penduduk. Pengekangan tersebut berupa pengekangan segera dan pengekangan hakiki. Yang dimaksud dengan pengekangan hakiki adalah pangan, sedangkan untuk pengekangan segera adalah bentuk preventive check dan positive check. Ini adalah gambar Thomas Robert Malthus. Yang pertama adalah preventive check. Preventive check adalah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Preventive check timbul karena kemampuan penalaran manusia sehingga dapat meramalkan akibat-akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Preventive check dibagi menjadi dua. Yang pertama, moral restraint, pengekangan diri, yaitu segala usaha mengekang nafsu seksual. Yang kedua, vice, yaitu pengurangan kelahiran seperti abortus, penggunaan alat kontrasepsi, homoseksual, dan pelacuran. Yang kedua adalah positive check. Positive check adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian. Apabila di suatu wilayah jumlah penduduk lebih besar daripada jumlah persediaan pangan, maka dapat dipastikan akan terjadi kelaparan, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipastikan tingkat kematian akan semakin meningkat. Positive check dibagi menjadi dua, yaitu vice atau kejahatan, yaitu segala jenis pencabutan nyawa sesama manusia, seperti manusia melakukan pembunuhan anak-anak, atau infanticide, pembunuhan orang-orang cacat dan orang tua. Yang kedua, misery, kemelaratan, yaitu segala keadaan yang menyebabkan kematian seperti berbagai jenis penyakit dan epidemi, bencana alam, kelaparan, kekurangan pangan, dan peperangan. Bagi Malthus, moral restraint merupakan pembatasan kelahiran yang paling penting, sedangkan penggunaan alat kontrasepsi belum dapat diterimanya. Pendapatnya banyak mendapat kritikan dari para ahli
yang menimbulkan diskusi secara terus-menerus. Karena gagasan yang dicetuskan Malthus pada abad 18 dianggap aneh pada saat itu. Malthus mengatakan bahwa dunia akan kehabisan sumber daya alam karena jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal ini bagi mereka tidak dapat diterima oleh akal sehat. Pada dunia baru seperti Amerika, Afrika, Australia, dan Asia, dengan sumber daya alam yang melimpah, mereka berpendapat bahwa persediaan makanan tidak akan habis. Sehingga, preposisi yang diajukan oleh Malthus tersebut akhirnya memunculkan beberapa kritik, seperti Malthus terlalu menekankan terbatasnya persediaan tanah, tetapi ia tidak menyangka akan ada keuntungan besar dari kemajuan transport yang dikombinasikan dengan pembukaan tanah pertanian baru di Amerika Serikat, Australia, dan tempat-tempat lainnya. Dalam kondisi yang menguntungkan, hewan dan tanaman dapat meningkat menurut deret ukur. Malthus tidak memperhitungkan bahwa teknologi juga dapat maju dengan pesat. Dengan adanya peningkatan metode-metode pertanian seperti penggunaan pupuk dan bibit unggul lebih banyak, maka dapat menaikkan produktivitas. Malthus tidak mempertimbangkan kontrol fertilitas bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah. Pada tahun 1822, Francis Place menganjurkan pembatasan kelahiran setelah perkawinan. Malthus tidak memperhitungkan bahwa fertilitas dapat menurun apabila terjadi perkembangan ekonomi dan naiknya standar hidup penduduk. Teori berikutnya adalah teori Marx. Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Tatkala Thomas Robert Malthus meninggal di Inggris pada tahun 1834, mereka berusia belasan tahun. Kedua-duanya lahir di Jerman kemudian secara sendiri-sendiri hijrah ke Inggris. Pada waktu itu, teori Malthus sangat berpengaruh di Inggris maupun di Jerman. Marx dan Engels tidak sependapat dengan Malthus yang mengatakan bahwa apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan kekurangan bahan pangan. Menurut Marx, tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Kemelaratan terjadi bukan disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, tetapi kesalahan masyarakat itu sendiri, seperti yang terjadi pada negara-negara kapitalis. Kaum kapitalis akan mengambil sebagian pendapatan dari buruh, sehingga menyebabkan kemelaratan buruh tersebut. Selanjutnya, Marx berkata, kaum kapitalis membeli mesin-mesin untuk menggantikan pekerja-pekerja yang dilakukan oleh buruh. Jadi penduduk yang melarat bukan disebabkan oleh kekurangan bahan pangan, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian dari pendapatan mereka. Menurutnya, sistem kapitalis yang menyebabkan kemelaratan tersebut. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka struktur masyarakat harus diubah dari sistem kapitalis ke sistem sosialis. Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus, yaitu bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan. Paham Marxis umumnya tidak setuju dengan pandangan Malthus, karena menurutnya paham Malthus bertentangan dengan nurani manusia. Dasar pegangan Marxis adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxis dan Malthus adalah pada natural resource, tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Menurut Marxis, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, misalnya di negara kapitalis. Marxis juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi, dengan demikian, tidak perlu diadakan pembatasan penduduk.
Pendapat aliran Marxis yang pertama, populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja. Yang kedua, kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya. Jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya. Ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran. Teori yang ketiga yang akan kita bahas adalah teori Bosserab. Teori ini dikemukakan oleh Esther Bosserab dan para pengikutnya. Paham Bosserab gaya baru lebih menekankan pada pengaruh tekanan penduduk ini terhadap masyarakat. Menurutnya, tekanan penduduk justru dapat mempercepat inovasi teknologi dan masyarakat cenderung berusaha mencari teknologi baru atau mengadaptasi teknologi yang ada pada lingkungan baru. Degradasi lahan dapat terjadi karena masyarakat cenderung mengeksploitasi lahan-lahan pertanian yang ada dan mengakibatkan penambangan lahan. Perubahan teknologi atau intensifikasi penggunaan lahan bahkan dapat menggantikan pepohonan dan vegetasi yang berakar dalam dengan tanaman bahan makanan yang berakar dangkal, yang gampang sekali tererosi. Sementara itu, laju pembentukan kembali tanah dan lapisan permukaan yang telah tererosi sangat lambat sehingga degradasi lahan terjadi. Terutama di daerah-daerah tropis, nyaris tidak dapat tergantikan kembali secara cepat. Teori Boserapian sama berfokus pada hubungan antara tiga faktor, yaitu penduduk, lingkungan, dan teknologi. Konsep penduduknya berbeda dengan Malthus, meliputi kepadatan penduduk serta ukuran mutlak dan pertumbuhan. Seperti Malthus, konsep lingkungan terutama mengacu pada sumber daya lahan dan faktor-faktor terkait seperti iklim dan kualitas tanah. Karena fokusnya adalah sejarah baik civilization atau negara-negara berkembang, teknologi menurut Bosserab seperti halnya dengan Malthus terutama mengacu pada alat-alat dan input yang digunakan dalam pertanian, kegiatan produktif utama di masyarakat. Pada pertengahan abad ke-18, siklus kelaparan mereda. Penduduk Eropa mulai tumbuh dan kepadatan penduduk meningkat, sehingga metode pertanian diadopsi lebih intensif. Untuk meningkatkan Bosserab ini, pada pertengahan abad ke-18, Eropa melaju baik dari segi pertanian dan revolusi industri. Pertumbuhan penduduk pertanian di Eropa mengakibatkan surplus makanan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan daerah. Selain itu, pertumbuhan penduduk di perkotaan dan pedesaan memberikan kesempatan untuk mengangkat skala dalam bidang ekonomi atau penciptaan infrastruktur seperti jalan, transfer input pertanian, merangsang intensifikasi pertanian lebih lanjut, maka akan terjadi surplus makanan yang lebih besar dan akhirnya industrialisasi melebihi urbanisasi. Ini adalah foto Esther Bosserab dan foto Karl Marx. Malthus, Marx, dan Bosserab adalah tiga orang di bidang kependudukan dan pangan yang telah menginspirasi banyak orang. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.